Ya, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi anak Bapak semua. Pagi. Harus semangat, ya. Apa kabarnya? Luar Alhamdulillah. Iya, sehat ya. Nah, bagaimana kelas kita hari ini? Apa ada yang tidak hadir? Jangan ribut, Bumi. Hadir semua, Pak. Coba lihat dulu kiri kanannya, mana tahu. Hadir semua, Pak. Hadir semua. Iya, hadir semua ya nak ya. Iya. Coba lihat, iya. Pakai maskernya nak, rapikan maskernya ya. Nggak boleh di bawah hidung, nggak boleh di atas hidung ya. Kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Pandemi ini tetap harus kita jaga protokol kesehatan. Tadi pagi sebelum masuk sudah cuci tangan dulu sebelum masuk ke kelas ya. Nah, seperti itu. Dalam kelas tidak boleh bersalaman dengan teman. Bukan berarti kita tidak suka atau bagaimana. Itulah namanya protokol ya. Ada aturannya. Kita dilarang untuk bersentuhan dengan siapapun. Kita dilarang untuk berbicara terlalu dekat. Harus menjaga jarak seperti itu ya nak ya. Nah itu dia. Nah sebelum kita mempelajari hari ini pelajaran kita ya, kita alangkah baiknya berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh ketua kelas ya. Hari ini, Pak. Siapa? Ini. Ya boleh. Ayo ketua kelasnya Nak Rini ya. Ayo pimpin. Ayo teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik anak Bapak semua ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, maka sekarang kita mau bernyanyi dulu. Nah, lagu apa? Nah, judulnya adalah Desaku Yang Kucinta. Tahu semua anak-anak kan? Tahu, Pak. Sudah kelas 4 sudah tahu, dari kelas 1 pasti sudah nyanyi ini. Oke, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ya, jangan main cepat-cepat, jangan ada yang nggak nyanyi, harus nyanyi semua, ya. Oke. Iya, Pak. Suaranya besarin, Pak. Iya, ya. Ya, nak. Kurang besar, ya. Oke. Enggak, nampak istirahat. Bukan istirahat. Iya aja nak ya. Iya, bagaimana lagunya nak? Enak? Enak. Lagi. Lagi, Pak, nyanyi lagi, Pak. Iya, nanti lagi ya. Nyanyi lagi, tapi kita harus
kita belajar dulu ya. Nah, jadi Ya, Pak. desa yang tercinta. Jadi desa itu bukan berarti di pedesaan sekali seperti kita di Kota Medan misalnya kan. Nah, memang kita bukan desa, tapi tempat kita itu adalah menjadi tempat kita, desa kita ya, kampung halaman kita, tempat keluarga ya. Kita harus mencintai negeri kita ya, mencintai daerah kita karena disitulah kita dibesarkan. Itulah makna dari Pak Timbul, besarin volume suaranya. oh ya. Terlalu jauh mungkin ya. Ya. Jadi anak-anak, sekarang kita akan mulai pelajaran kita ya. Masih ingatkah pelajaran kita sebelumnya? Tentang apa coba? Ingat, Tentang Pak. hasil Ingat, bumi. Pak. Iya, Ingat, Pak. hasil bumi. Nah, coba Nak Lia, hasil bumi apa aja kemarin yang kita pelajari? Hasil Hasil bumi ada Iya. emas, Pak. gas, Pak. Ada batu bara. Iya, ada juga tumbuh hasil bumi itu banyak ya, berupa makanan, minuman dari laut. Nah, itu akan terangkum dalam pembelajaran kita hari ini ya. Jadi hari ini pelajaran kita adalah tentang yang pertama itu nanti dari IPS yaitu sumber daya alam. Nah, ya, yang kedua itu adalah nanti dari pelajaran IPA itu tentang energi ya, sumber energi, tepatnya matahari seperti itu ya Nak ya. Nah, kemudian sekarang kira-kira apa sih manfaat kita belajar tentang itu? Buat apa sih kita belajar tentang sumber daya alam dan sumber energi matahari? Nah, ketika kita di rumah bisa jadi kita jumpa misalnya ada tanah. Tanah ini apa? Sumber daya alam. Sumber daya seperti apa? Kita akan tahu jenis-jenisnya ya. Kemudian ketika kita bangun, ada sinar matahari yang sangat terang. Dari mana itu sinar matahari? Ya, sebagai sumber energi ya, matahari. Jadi itu manfaatnya. Akan ada manfaatnya kita belajar pelajaran kali ini ya Nak ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini sudah pasti yang pertama. Nah, kamu akan tahu bagaimana sebenarnya tentang bagaimana itu memanfaatkan sumber daya alam ya. Sumber daya alam itu bisa yang misalnya dalam kehidupan sehari-hari ataupun misalnya tidak dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita akan mempelajari tentang jenis-jenis sumber daya alam ya. Jenis sumber daya alam nanti dibagi-bagi dia, ada berdasarkan ini, ada berdasarkan ini, seperti itu. Nah, itu dia. Yang ketiga, kita akan bisa ibaratnya kita itu berdiskusi. Nanti kamu akan Bapak bagi dalam kelompok ya, ada kelompoknya nanti ya. Nah, untuk apa kelompoknya? Ya, untuk mengerjakan nanti pelajaran yang akan Bapak kasih terkait dengan pembelajaran kita ya. Nah, yang keempat juga ya, tujuan pembelajaran kita adalah tentang sumber energi, yaitu di sini ada angin, air, matahari ya. Nah, yang terakhir itu kita bisa nanti membuat kita buat seperti menyajikan laporan hasil pengamatan kita ya. Nanti kita tapi manfaatnya di sini fokus ke matahari Bapak buat ya. Begitu. Oke, anak ya. Nah, jadi kamu harus tetap semangat belajar untuk hari ini. Jangan ada yang malas, jangan ada yang ngantuk karena masih pagi. Ya Nak ya, mengerti semuanya? Mengerti, Iya, Pak. Mengerti, Pak. Ingat, Pak. Ya Nak? Iya, jadi untuk mengawali pelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan sebuah gambar untuk anak Bapak semua. Coba dilihat gambarnya yang akan Bapak tampilkan, ya. Coba kamu lihat, jangan dulu ada yang berbicara atau bagaimana, coba diperhatikan dulu. Ya, nanti Bapak akan tanya, apa kira-kira gambar ini? Nah, coba lihat. Sudah nampak gambarnya, Nak, di slide PPT yang Bapak tampilkan? Nampak, Pak, nampak. Coba dilihat dulu dalam waktu 10 detik. Coba lihat dulu. Pohon tumbang, Pak. Pohon ditebang. Iya, Gambarnya, betul. Pak. Iya, apa? Jangan berebutan. Bapak tidak mau. Dengar dah ya. Kalau kita ingin memberikan pendapat, itu kita harus kita harus menghormati teman kita. Tidak boleh ini Pak segala macam ini. Ya,
Boleh seperti itu kadang ya. Tapi untuk kali ini Bapak mau kalian satu persatu untuk mengutarakan pendapat kalian tentang gambar ini. Ya, coba Bapak atau siapa mau pertama? Pertama, ayo. Kami udah tunjuk tangan. Oh, iya. Baik. Coba sekarang Bapak yang tunjuk. Nak Sumiati. Nah, coba lihat gambar ini. Apa pendapatmu tentang gambar ini? Pohon yang ditebang, Pak. Iya, pohon yang ditebang sembarangan. Yang di bawah apa, Nak? Saya Pak ya, Iya, boleh, Nak. Apa yang di bawah itu? kebakaran Pak ya, dibakar ya. Kebakaran hutan. Ulah siapa ini menurut kalian? Manusia Pak. Iya. Iya, jadi itulah yang dilakukan manusia, ya kan? Padahal kita hidup ini sudah diberikan segalanya. Makanan kita sudah diberikan, minuman diberikan, tempat tinggal diberikan. Tapi tetap aja ada orang-orang yang mungkin ingin memiliki tujuan yang tidak baik terhadap bumi kita, ya, terhadap lingkungan kita. Seperti itu, ya Nak ya. Nah, sekarang coba kamu, coba tadi si Nak Rini belum mengutarakan. Kira-kira apa sih yang menyebabkan ini terjadi menurut Nak Rini? Halo, Pak, kalau menurut saya, iya Pak. Iya. Kalau Bagaimana menurut pendapatmu? saya, gambar yang di atas itu penebangan hutan. Kenapa? Karena banyak orang-orang sekarang yang ngambil pohon-pohon di hutan untuk buat kayu, untuk buat Iya, rumah. pintar, bagus. Nah, kalau misalnya menurut Nursiah, coba kira-kira apa sih yang sudah diberikan alam ini untuk kita gitu? Apa sih yang kamu rasakan? Coba Nursiah, Ya Pak, apa kira-kira yang sudah diberikan oleh bumi ini? Apa sih kira-kira? ya Coba. sumber Pak, saya permisi dayanya ke Pak. kamar mandi ya Pak. Boleh, Nak, boleh. Silakan ya, silakan. Ya dengan adanya sumber daya hutan kita bisa bikin bahan untuk bikin rumah, Iya, bikin kertas dari kayu. betul. Pak. Iya, pintar ya. Nah, itulah bagaimana kita harus selalu menjaga lingkungan kita ya. Karena lingkungan kita ini terdiri dari berbagai sumber daya alam ya. Itu yang akan kita pelajari seperti yang Bapak utarakan tadi tentang ya itu sumber daya alam. Ya, Nak ya. Nah, untuk saat ini ya, Bapak akan bagikan kamu ke dalam kelompok. Tapi sebelum itu ya, Bapak ingin kamu ada namanya dalam pembelajaran kita, yaitu namanya PPK. Apa namanya? PPK. PPK. Apa panjangannya? Penguatan pendidikan Penguatan. karakter ya Pak. Pendidikan karakter. Bagus. Penguatan pendidikan karakter. Jadi kita harus punya karakter, walaupun sebagai pendidik ya, yang dididik dan pendidik juga sebagai seorang guru. Nah, sekarang Bapak akan ajarkan tepuk PPK. Nah, bagaimana tepuk PPK? Perhatikan Bapak ya, Nak ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ini integritas ya. Coba lihat. Religius, buat tangannya seperti ini. Religius. Buat tangannya. Iya. Nasionalis, buat seperti ini, Nak. Iya. Mandiri. Mandiri bagaimana tadi? Mandiri. Ya, mandiri. Gotong royong, seperti ini dia. Tangan kanan di kepala begini, kemudian begini dia. Oke? Mandiri, integritasnya seperti ini. Nah, oke, Nak ya. Ayo bersama-sama kita tepuk PPK. 1, 2, 3 ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya Pak. Gotong royong dan integritas. Jadi kita kan membagi kelompok. Kita harus masuk, kita harus bergotong royong, artinya bekerja bersama dengan kelompok kita. Nah, sekarang Bapak akan bagi kelompokmu, ya.
Nah, kita jumlahnya ada berapa nih? 12 orang kurang lebih. Ya, 12 orang ya nak ya. Sekarang Bapak akan bagi ke dalam 3 kelompok saja. Yang pertama nama kelompoknya adalah kelompok matahari. Yang kedua kelompok air. Ya, kemudian kelompok apa kita buat coba? Matahari, air, dan angin. Angin, Pak. Ya, matahari, air, angin. Itu nama kelompoknya. Ya nak ya. Nah, sudah Bapak akan bagikan kamu ke dalam kelompok. Ya, ini kan sudah betul nih kursinya. Nah, ini satu kelompok yang berempat, 1, 2, 3, 4. Ayo dihadapkan mejanya, tapi jangan boleh terdekat-dekat kali, jangan. Ya, oke. Kamu juga kelompok 2, ya. Buat kelompoknya. Ayo geser mejanya sebentar. Ya, ya kelompok 3 juga geser seperti ini saja, ya, supaya berdekatan. Jadi per baris dia dijadikan kelompok. Enak ya? Nah, baik. Kelompok sudah selesai. Sekarang Bapak akan bagikan sebuah video. Kita akan menonton. Ya, nak ya. Nah, video pembelajaran tentang sumber daya alam. Kamu perhatikan dengan baik-baik supaya bisa mengerjakan nanti tugasmu. Ya, nak ya. Ini dia, Bapak akan putar videonya. Simak baik-baik, ya. Maaf. Ya, ini dia, nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Simak videonya dengan baik ya. Submateri yang akan kita pelajari hari ini mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Misalnya hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Berbagai kekayaan alam itulah yang disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Simak penjelasannya ya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam selanjutnya yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti sinar matahari, udara, air, dan tanah. Sekarang kita lihat sumber daya alam berikutnya yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Kelompok yang kedua yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Baik, anak-anak Bapak semua. Ya, dengar semua kan, Nak? Dengar, Pak. Itulah video kita, ya, walaupun ya sesingkat itu ya. Nah, jadi dalam video itu apa yang kamu dengar?
tentang sumber daya alam. Coba sekarang siapa yang mau? Pak, ini Pak. Ya, coba nak. Apa itu sumber daya alam Sumber tadi? daya alam itu ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Iya, betul nak. Kemudian ada sumber daya alam yang apa tadi ya? Kami Pak, Hayati kami dan Pak. non hayati. Betul. Iya, hayati. Ya. Nah, baiklah sekarang. Nah, coba Bapak akan memberikan kepadamu ya bacaan ya seperti ini. Nah, ini sudah Bapak tampilkan ya dalam slide PPT ini ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, SDA. Bapak saja yang baca supaya kamu bisa dengar. Dengar suara Bapak nak? Pak, Ya. Dengar Pak. permisi ke kamar mandi dulu ya Pak. Iya, boleh nak, boleh ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Sumber daya alam ini dapat berproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Contohnya air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Karena sumber daya alam bersifat terbatas, maka tetap harus dijaga kelestariannya. Pelestarian ini berfungsi agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga. Nah, demikian selanjutnya ya nak ya. Nah, setelah kita mempelajari sumber daya alam yang ada hayati, ada non hayati, ada sumber daya alam dapat diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, Bapak mau kasih penjelasan bahwasannya ada namanya sumber daya alam abadi. Kenapa dikatakan abadi? Ya, selalu ada dan tidak pernah habis. Apa aja itu nak? Ya. Matahari, air, udara, dan tanah. Jadi kita sudah mempelajari tentang sumber daya alam, ya baik hayati, non hayati, kemudian ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang kamu akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, Bapak akan bagikan sekarang, langsung masuk ke LKPD yang pertama, ya. Nah, bagikan dulu nak, ketua kelas Rini. Rini ke kamar mandi tadi Ke Pak. kamar mandi dia. Ya udah, Bapak aja ya. Nah, oke. Nah, sekarang kamu kerjakan LKPD-nya, ya. Ya. Bentar ya. Ada berapa soal, Pak? Ya, nah. Di apa Bapak ada apanya gambarnya. Itu kan yang kamu pegang kan lembarannya. Ya. Jadi di sini Bapak tunjukkan juga. Ya. Biar kamu mengerti bagaimana mengisinya. Iya. Ini dia. Iya, jadi LKPD. Nah, tadi kan kamu sudah berkelompok, ya kan? Kamu sudah kan ada di buku itu teksnya. Nah, sekarang secara kelompok kamu harus berdiskusi, ya, nak, ya. Kemudian lengkapilah LKPD yang ada di dalam yang Bapak bagikan tadi, ya. Waktunya mungkin 12 menit ya, 12 menit saja atau 10 menit kalau bisa ya, 10 menit saja ya. Nah, sekarang kerjakan, ayo mulai. Ada 2 yang mau dikerjakan ya nak ya. Yang pertama IPS, coba kamu baca. Nah, kamu akan mengisinya ya. Gambar di samping adalah kerambah di Danau Toba ya, Sumatera Utara kita ya. Menurutmu apakah para nelayan tersebut memanfaatkan sumber daya alam dengan baik? Kalau ya, jawab iya. Ya, kalau tidak, jawab tidak. Menurutmu, apakah yang seharusnya dilakukan para nelayan dalam upaya pelestarian di Danau Toba? Apa kira-kira yang harus dilakukan mereka? Seperti itu. Enak ya? Coba ayo, kerjakan sekarang. Ya, boleh berdiskusi nak ya, tapi jangan kuat-kuat suaranya ya. Ya, sudah siap yang pertama?
Nah, di lembar kedua, di situ Bapak juga membuat, nah, secara berkelompok, tuliskan sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, di tempat tinggal kita apa? Coba apa yang misalnya tempat tinggalmu, ya? Bapak kasih contoh, misalnya apa? Ya, kalau contoh satu misalnya, tumbuhan atau pepohonan. Nah, jadi kamu tulis sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal, tumbuhan, ya. Nah, upaya pelestariannya, bagaimana upaya pelestarian? Misalnya, merawat tumbuhan atau menanam pohon. Boleh ya, itu upaya. Nah, coba apa kira-kira lagi ya, secara kelompok. 3 saja ya nak ya. Nah, ayo sekarang. Iya, udah siap nak? Sudah siap? Sudah, Sudah? Pak. Iya sudah. Coba sekarang nak Sri Agustina. Iya, ya. Sri Agustina tadi kelompok mana nak? Iya, kelompok matahari, ya. Ya, kamu akan mewakili teman-temanmu, ya nak ya. Oke, bacakan hasil pelajarannya hari ini kelompokmu, ya. Coba. Nak Sri Agustina. Ya. Ya, Pak. Memanfaatkan sumber daya alam di Danau Toba, Pak. Ya, yang pertama dulu nak. Menurutmu apakah para nelayan tersebut memanfaatkan sumber daya alam danau dengan baik? Coba lihat ini gambarnya ini. Ya atau tidak? Oh, Kamu tidak, jawab. Pak. Ikannya Iya, kata mati, tidak. Pak. Iya, betul. Bagaimana kelompok 2? Apakah benar yang dijawab oleh kelompok 1? Benar, Pak. Benar, Pak. Kalau kelompok 2, kelompok angin. Tadi kelompok angin Lia kan? Coba kamu mewakili kelompokmu. Tadi sudah dipaparkan demikian jelasnya. Erna kok ribut kali, Bu Erna. Ya, Bu. Ya. Apa ada yang tadi? Oh, sorry. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Ya, itu dia yang pertama. Nah, yang kedua tadi, ya, secara kelompok. Nah, ini kan sudah sumber daya alam di lingkungan tempat tinggal, ya. Coba sekarang, nah, siapa namanya itu? Pak Ria belum, Pak. Iya, Ria dulu, Ria. Ayo, Ria kan tadi kelompok air. Kelompok air, Pak. Iya. Air. Apa sumber daya alamnya? Sumber daya alamnya tumbuhan, Pak. Ya, upaya pelestarian? Upaya pelestarian merawatnya dengan baik, Pak. Disiram, dikasih pupuk. Nah, yang kedua apa? Penghijauan, direboisasi. Iya, nggak boleh ditebang, Itu Pak. memang boleh, reboisasi. Ya. Kelompok matahari, Rini, satu lagi, apa nak? Belum balik si Rini. Iya, kawannya, satu kelompok, nak Lia. Gas, Pak. Kan di Iya. tempat tinggal saya ada itu, Pak. Ada apa namanya itu, Pak? PT Pupuk Iskandar Muda, Pak. Iya, betul sekali. Oke. Nah, sekarang kamu telah melakukan tugasmu dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya, sudah selesai. Apakah pelajaran sudah selesai? Belum ya nak ya. Kita lanjut lagi yang kedua ya, pelajaran kita. Nah, pelajaran yang kedua ini masih berhubungan dengan yang tadi. Yang tadi kan sumber daya alam. Ada matahari yang sumber daya alam abadi. Nah, sumber energi dari matahari itu yang akan kita pelajari hari ini ya nak ya. Nah, coba kamu lihat ya. Nah, bagaimana manfaat sumber energi? Ini tadi yang kita pelajari ya nak ya, sumber energi. Ini dia angin kencang ya. Kemudian ada juga yang matahari ya, yaitu mengeringkan kain, kemudian air ya. Ini dimasak ya, mungkin untuk minum, bisa seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari sumber energi matahari ya. Di sini ada sumber energi matahari. Untuk apa sih sumber energi matahari ini? Apa aja sih?
manfaatnya, kan seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak akan bagikan terhadapmu video pembelajaran yang kedua. Ya, Nak, ya. Simak baik-baik. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Manfaat matahari bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi dan proses fotosintesis pada tumbuhan. Khususnya tumbuhan hijau ya. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Coba sebutkan manfaat lain dari matahari yang kamu ketahui. Satu sumber energi di bumi. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Energi angin untuk menentukan arah mata angin pada anemometer. Iya. Nah, demikian video yang Bapak bagikan. Coba anak-anak Bapak semua. Kita sudah melihat video. Tentang apa tadi videonya, Nak? Ya, coba. Tentang matahari. Matahari. Ya. Sumber energi, Pak. Betul, Nak. Apalagi, Nak? Sumiati. Manfaat dari matahari ya Pak ya, dapat mengeringkan ikan Untuk asin. mengeringkan baju, Pak. Iya, makasih. Pendapatnya semua benar ya, Nak ya. Nah, kita lihat di sini, Bapak akan bagikan. Lihat. Nah, ada Bapak di sini. Nah, sumber energi bisa sebagai pembangkit listrik. Ya, mataharinya. Ada juga memberikan vitamin D di sini dibuat. Ada mengeringkan benda yang basah, ya. Nah, ada membantu proses pembuatan garam. Nah, banyak. Ada untuk membantu proses fotosintesis, Pak. Jadi, yang pertama sebenarnya, ya, kalau misalnya sumber energi matahari itu, yang pertama itu adalah menerangi bumi. Yang pertama, ya Nak ya. Apa Nak? Menerangi bumi, Pak. Yang pertama. Kemudian Bumi. kita kan melihat pagi, kita melihat siang, kita melihat malam. Artinya matahari itu yaitu membuat terjadinya siang dan malam. Pergantian siang malam, Pak. Iya, benar. Ya, siang dan malam yang kita rasakan. Walaupun ini tidak kita vitamin D misalnya kan. Ini semua kita rasakan semuanya. Walaupun pembuatan garam kita tidak ikut, tetapi kita merasakan garam di rumah, ya Nak ya. Nah, yang ketiga tadi adalah tentang terjadinya siklus perputaran air, ya kan? Nah, jadi siklus perputaran air maksudnya itu dari air laut kan menguap, ya, sebagai turun hujan, itu namanya, ya. Kemudian ada juga dia berperan dalam proses terjadinya awan, ya Nak ya. Proses terjadinya awan, ya. Selain dari yang Bapak utarakan ini. Kemudian ada juga dia berperan dalam fotosintesis seperti yang tadi Nak Rini bilang, ya, fotosintesis. Nah, yang terakhir sumber energi panel surya tadi diutarakan dalam video. Artinya apa itu? Ya, jadi walaupun matahari itu nampaknya hanya menerangi, tapi dia juga sebagai sumber listrik, ya. Listrik kita ini dari mana? Dari pembangkit namanya, ya, pembangkit listrik. Seperti itu ya. Makanya ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga diesel, tenaga uap, seperti itu. Ya Nak ya. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Nah, kamu tetap dalam kelompok. Coba Bapak akan bagikan sekarang LKPD-mu yang kedua ya. Nah, di sini kamu akan mengisi ya. Mengisi
secara berkelompok. Nah, peta pemikiran. Nah, jadi artinya yang Bapak jelaskan tadi sudah ada beberapa peta-peta pemikiran. Sekarang kamu dalam kelompok, buatlah ke dalam peta pemikiran yang ada yang Bapak bagikan. Oke? Nah, ini Bapak bagikan. Ya, kamu kerjakan selama 5 menit saja. Ya, silakan. Selesai, Pak. Iya, bagus, selesai. Saya dulu, Pak. Siapa tadi yang belum selesai? Kelompok mana? Kelompok Udah matahari, siap, Pak. Pak. Udah siap. Iya, coba utarakan dulu. Bagaimana, Nak? Saya, Pak ya. Ya, boleh Nak Lia, ayo. Pemanfaatan sumber energi matahari bagi makhluk hidup di bumi. Yang pertama, bisa Ya. menerangi bumi. Iya, menarik bumi. Betul, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok angin dan kelompok air. Air, Pak. Betul, Pak. Terus yang kedua, bisa berperan dalam proses fotosintesis, Pak. Jadi Betul, makanan. Nak. Kelompok yang Betul, lain. Pak. Betul. Apalagi Nak yang ketiga? Tenaga matahari juga dimanfaatkan untuk sumber energi pada panel surya, Pak. Bagus, panel surya. Pintar anak Bapak. Pernah lihat pembangkit listrik, Nak Lia? Lihat di TV-TV, Pak. Iya, betul di TV. Ya, selesai sudah pelajaran kita hari ini ya. Kamu sudah mengutarakan tentang tugasmu yang Bapak kasih dan kelompok yang lain juga sudah ya. Nah, sekarang kita sudah selesai mengerjakan tugas kita. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang kita sudah belajar dari tadi sampai sekarang ya. Jadi ada pelajaran apa aja tadi yang kita pelajari? Coba yang pertama apa? Daya Tentang alam. sumber daya alam. Yang pertama sumber daya alam, jenis-jenis sumber daya alam. Betul. Setelah itu apa lagi? Manfaat matahari. Iya. Manfaat sumber matahari ya sebagai sumber energi. Apalagi yang kemudian kamu sudah mengerjakan Upaya pelestariannya, Tugas, Pak. Pak. betul, tugasnya juga sudah selesai ya Nak ya. Jadi itulah pelajaran kita hari ini. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya sumber daya alam itu ada sumber daya alam berdasarkan sifatnya ya, yaitu sumber daya alam hayati dan ada yang non hayati. Kemudian ada juga yang sumber daya alam dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga sumber energi matahari ya. Ada beberapa manfaatnya tadi yaitu menerangi bumi, membuat terjadinya siang dan malam, membantu proses fotosintesis dan lain sebagainya. Itulah untuk pelajaran kita hari ini ya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri tugas kita, pelajaran kita hari ini, tetapi sebelum itu kamu coba kembali dulu kelompoknya, kembali dari kelompoknya ya, bagusi dulu, ya rapikan dulu ya Nak ya. Nah, sudah seperti ini, rapi seperti semula. Ya, Nak ya. Nah, kemudian nanti kita akan berjumpa 2 hari lagi ya. Kita akan mempelajari tentang sumber energi yang lain. Ada angin, ada air dan lain-lain ya. Karena hari ini kita fokusnya ke matahari. Tidak apa-apa. Ya, Nak ya. Nah, itu dia. Kemudian setelah itu, nah, bagaimana sekarang? Apa tugas kita? Ya, tugasmu adalah kerjakan evaluasi yang Bapak buat ya. Sebelum kita pulang. Hanya 5 menit saja ya. Karena ada 10 soal pilihan berganda. Kerjakan yang ada di bukumu ya, Nak ya. 5 menit sebelum kita pulang. Ayo, kerjakan. Udah, Pak. Ya, sudah siap. Siap, Pak. Bagus. Gampang-gampang soalnya kan, Nak? Gampang-gampang soalnya. Soalnya gampang, Pak. Jawabannya Iya, sedikit. Iya, kan hanya pilihan berganda yang Bapak buat. Oke? Nah, sekarang setelah selesai semua pembelajaran kita, selesailah sudah. Ya, sekarang kita akan berpisah. Kamu hati-hati nanti di jalan, ya Nak ya. Ada yang naik angkot, ada yang naik sepeda, ada yang mungkin ditunggu orang tuanya, ya. Nah, sampai di rumah coba kamu perhatikan alammu, ya. Bagaimana? Apakah ada hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Ya, pasti ada. Begitu ya Nak ya. Nah, Bapak akhiri pelajaran hari ini, ya. Bapak ucapkan selamat siang semuanya. Ya, seperti biasa. Ayo, ketua kelas kembali buat doa sebelum kita pulang.
Ayo, Nak. Sip. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita baca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Oke, Nak. Salam Bapak dari kelompok ini. Salam, salam. Pulang ya Pak. Ya, pulang ya Nak ya. Hati-hati di jalan ya. Iya, Pak. Langsung pulang ke rumah ya. Ya. Oke, Ibu Tuti. Boleh, selamat Yang pagi. lain. Tepuk tangan untuk Pak Giro. Selesai Pak Giro.